Wah wah wah, kabar mengejutkan datang dari Erick Thohir. Usai timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2024, Erick Thohir langsung buat keputusan mengejutkan ini. Apakah Erick Thohir inginkan Shin Tae-yong langsung dipecat? Ini fakta menariknya. Wah wah wah, usai di kartu merah, status polisi Muhammad Ferrari dipertanyakan fans Garuda. Kira-kira ada apa ya? Nah loh, memang AFF sarangnya mafia si ini. Profil mengejutkan wasit laga timnas Indonesia versus Filipina. Ternyata Koji Takasaki wasit kelas Tarkam. Waduh, kok bisa AFF memilih wasit level Tarkam begini? Mana jauh-jauh dari Jepang lagi? Langkah sensasional Erick Thohir. Sepertinya memang AFF ini bukan level kita lagi. Tak mau berkomentar soal keputusan wasit, Erick Thohir ungkap hal yang berkelas ini. Kira-kira apa ya yang mau diungkapkan Erick Thohir? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Status polisi Muhammad Ferrari sebagai polisi dipertanyakan. Muhammad Ferrari bek Timnas Indonesia kini menjadi pusat perhatian setelah insiden kontroversial yang terjadi pada laga melawan Timnas Filipina di Piala AFF 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu malam 21 Desember 2024, Ferrari menerima kartu merah yang dianggap sebagai titik balik kekalahan Timnas Indonesia. Momen itu terjadi di menit ke-42 ketika Ferrari menyikut pemain lawan saat hendak menyambut sepak pojok. Sejak saat itu, Timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan dan akhirnya harus mengakui keunggulan Filipina dengan skor tipis 0-1. Kegagalan ini pun memupus harapan Indonesia untuk melaju ke babak semifinal. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya hasil pertandingan, melainkan sikap dan emosi Ferrari di lapangan. Sebagai kapten tim, banyak yang menilai Ferrari seharusnya bisa memberikan contoh yang lebih baik. Statusnya sebagai pemain berpengalaman yang kerap dipanggil memperkuat tim senior dianggap seharusnya menjadi bekal untuk menjaga ketenangan di situasi genting. Namun, insiden tersebut justru menunjukkan sebaliknya. Hal ini memicu gelombang kritik dari netizen, terutama di media sosial Twitter, di mana banyak yang mempertanyakan kapasitas Ferrari sebagai kapten dan bahkan statusnya sebagai anggota kepolisian. Kapten timnas, tapi nggak bisa jaga emosi. Polisi, tapi mainnya kasar. Gimana ini? Tulis salah satu pengguna Twitter. Komentar seperti ini banyak bermunculan menunjukkan betapa besar ekspektasi masyarakat terhadap Ferrari, bukan hanya sebagai pemain bola, tapi juga sebagai figur publik. Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki pandangan berbeda. Ia tetap optimis dengan perkembangan skuadnya, termasuk Ferrari. Dalam wawancara pasca pertandingan, Shin Tae-yong menyatakan bahwa ia melihat banyak potensi dari para pemain muda Indonesia di Piala AFF kali ini. Saya melihat harapan besar dari permainan kita hari ini. Kekalahan ini adalah pelajaran berharga dan kami akan terus berusaha untuk berkembang, ujarnya. Namun apakah optimisme Shin Tae-yong cukup untuk meredam kekecewaan publik? Atau justru kritik ini menjadi cambuk bagi Ferrari untuk lebih matang di pertandingan mendatang? Bagaimana menurut kalian, apakah Ferrari layak mendapatkan kesempatan lagi untuk memimpin timnas? Atau sudah saatnya ada perubahan di jajaran kepemimpinan skuad Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kartu merah ini memang kesalahan individu atau ada faktor lain yang mempengaruhi performa timnas Indonesia secara keseluruhan? Mari kita diskusikan bersama. Keputusan krusial Erick Thohir kepada Shin Tae-yong usai gagal di Piala AFF 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah membuat keputusan penting terkait masa depan Shin Tae-yong usai kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda yang gagal melangkah ke babak semifinal, sebuah target yang sebelumnya dianggap realistis.
Timnas Indonesia hanya mampu finish di peringkat ketiga grup B dengan 4 poin dari 4 pertandingan di bawah Vietnam dan Filipina. Kekalahan 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan, Solo menjadi momen yang mempertegas ketidakberhasilan Indonesia di turnamen ini. Dalam laga melawan Filipina, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-42 setelah Muhammad Ferrari mendapat kartu merah. Filipina kemudian memanfaatkan situasi ini dan mencetak gol kemenangan melalui tendangan penalti Bjorn Christensen di menit ke-63. Kekalahan ini menutup peluang Indonesia untuk lolos dari fase grup dan menimbulkan gelombang kekecewaan dari para penggemar. Penampilan Timnas Indonesia sepanjang Piala AFF 2024 memang jauh dari harapan. Meski berhasil menang tipis 1-0 atas Myanmar di laga pembuka, performa mereka menurun drastis di pertandingan kedua melawan Laos. Skuad Garuda hanya mampu bermain imbang 3-3 meski sempat unggul. Marcelino Ferdinand mendapat kartu merah di laga itu yang semakin memperburuk situasi. Saat bertandang ke markas Vietnam, Indonesia kembali menelan kekalahan 0-1, membuat laga terakhir melawan Filipina menjadi krusial. Sayangnya, harapan untuk bangkit justru pupus setelah hasil mengecewakan di Solo. Akibat dari kegagalan ini, kritik tajam menghujani Shin Tae-yong. Banyak supporter menyuarakan ketidakpuasan mereka di media sosial, bahkan beberapa di antaranya menyerukan agar PSSI mempertimbangkan pergantian pelatih. Menanggapi situasi ini, Erick Thohir menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan, bukan hanya terhadap Shin Tae-yong tetapi juga terhadap semua pelatih tim nasional di berbagai level. Erick menyatakan bahwa evaluasi adalah bagian dari kontrak dan komitmen yang harus dijalani oleh setiap pelatih. Pasti dievaluasi, Coach Nova dievaluasi, Coach Indra juga dievaluasi. Semua pelatih wajib dievaluasi, sudah ada di dalam kontrak mereka, ujar Erick usai pertandingan melawan Filipina. Erick Thohir juga menekankan pentingnya evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada satu pertandingan atau satu individu. Menurutnya, kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah tanggung jawab bersama, melibatkan pelatih, pemain, dan juga program yang dijalankan oleh federasi. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Kalau programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya juga harus bagus. Ini tanggung jawab bersama. Kami harus duduk bersama dan mengevaluasi semuanya demi masa depan sepak bola Indonesia, tambahnya. Dengan keputusan ini, masa depan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Para supporter tentu menantikan langkah konkret yang akan diambil oleh PSSI. Apakah Shin Tae-yong akan tetap dipercaya untuk membawa Timnas Indonesia ke turnamen berikutnya? Atau akankah ada perubahan besar yang dilakukan? Bagaimana menurut kamu? Apakah Shin Tae-yong layak diberi kesempatan lebih panjang atau sudah saatnya Timnas Indonesia mencari pelatih baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama masa depan sepak bola Indonesia. Rencana besar Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia akhirnya terbongkar. Kesuksesan Timnas Indonesia hingga mencapai titik ini tak lepas dari peran besar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini memang memiliki andil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri mengungkapkan bahwa para pemain Timnas Indonesia sebenarnya memiliki bakat alami yang sangat baik. Sayangnya potensi tersebut seringkali tidak dapat dimaksimalkan karena berbagai faktor. Setelah hampir 4 tahun tinggal di Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya benar-benar jatuh cinta dengan pesona negara ini. Shin Tae-yong tampaknya memiliki ambisi besar untuk meningkatkan level sepak bola dan Timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Ambisi ini telah ia tunjukkan dengan menerapkan sistem pemangkasan generasi di Timnas Indonesia Senior. Namun menurut media Korea, Chosun, rencana Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia tidak berhenti di situ. Media yang berbasis di Korea Selatan tersebut mengungkapkan bahwa pelatih berusia 53 tahun itu sebenarnya memiliki rencana jangka panjang untuk menjadikan sepak bola Indonesia semakin berjaya. Hal ini yang kemudian membuat media-media Korea merasa cukup terkejut dengan visi besar Shin Tae-yong terhadap sepak bola Nusantara.
Media Korea bahkan merasa heran dan bertanya-tanya mengapa Shin Tae-yong bisa begitu mencintai dan peduli terhadap Indonesia. Lalu apa sebenarnya rencana jangka panjang Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia? Segala upaya yang telah dilakukan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia selama ini sudah sepatutnya mendapatkan apresiasi. Apa yang telah diberikan oleh STY sejauh ini memang pantas untuk mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun menangani skuad Garuda, Shin Tae-yong sudah berhasil membawa timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Salah satu langkah paling signifikan yang diambil Shin Tae-yong adalah kebijakan pemangkasan generasi. Ia percaya bahwa timnas Indonesia akan lebih mudah dibentuk dari segi teknik, fisik, dan mental jika dimulai sejak usia muda. Selain itu, kehadiran pemain keturunan yang berkarier di Eropa turut mempermudah tugas Shin Tae-yong dalam membentuk tim yang solid di timnas Indonesia. Faktanya, langkah pemangkasan generasi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong telah menghasilkan permainan timnas Indonesia yang semakin bersinar. Kini skuad Garuda mampu bermain dengan intensitas tinggi yang membuat banyak tim dari negara lain terkesan. Sebagai contoh, di Piala Asia, Indonesia tampil dengan pemain-pemain muda, namun berhasil lolos hingga 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Indonesia kembali menarik perhatian setelah sebagian besar pemain yang tampil di ajang Piala Asia 2024 adalah pemain yang sudah berpengalaman di level senior. Kejutan besar datang ketika timnas Indonesia tampil bukan seperti tim debutan, melainkan mampu melaju hingga semifinal. Menurut media Korea, Chosun, pelatih Shin Tae-yong ternyata memiliki sebuah kejutan besar yang tengah dipersiapkan untuk sepak bola Indonesia. Kejutan tersebut berkaitan dengan rencana jangka panjang Shin Tae-yong untuk membangun pondasi yang kuat bagi timnas Indonesia di masa depan. Bahkan STY dikabarkan tengah mempersiapkan timnas Indonesia generasi 2.0, sebuah generasi emas yang diharapkan dapat terus berkembang dan membawa kemajuan bagi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa timnas Indonesia sebenarnya tidak kekurangan pemain berbakat. Namun sayangnya banyak pemain Indonesia yang kurang dibekali dengan pengetahuan sepak bola yang memadai. Akibatnya meskipun sudah memasuki usia senior, masih banyak pemain yang melakukan kesalahan dalam hal dasar-dasar sepak bola. Selain itu, faktor non-teknis lainnya turut menghambat perkembangan sepak bola Indonesia. Salah satu yang paling mencolok adalah mentalitas para pemain, yang belum sepenuhnya siap untuk selalu berjuang menang dan tidak takut melawan tim manapun. Meskipun lawan di atas kertas jauh lebih unggul. Berdasarkan hal-hal tersebut, Shin Tae-yong berencana memanfaatkan fasilitas yang dimilikinya seperti Golden Visa untuk membangun generasi sepak bola yang lebih siap dan berguna untuk masa depan. Shin Tae-yong mengungkapkan kepada media Korea bahwa ia menyadari semakin besar tanggung jawabnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Dengan beban yang semakin berat, Shin Tae-yong akhirnya meminta dukungan, termasuk dari warga Korea Selatan, agar ia dapat terus meningkatkan level timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini juga mengajak supporter timnas Indonesia untuk memberikan semangat kepada dirinya dan para pemainnya, terutama menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai orang Korea, saya bekerja keras untuk mengangkat martabat negara di Indonesia. Meskipun saya tidak bertanggung jawab atas tim sepak bola Korea, saya berharap fans Korea menyemangati saya karena saya tampil baik di Indonesia. Ucap Shin Tae-yong dilansir dari media Korea Selatan Chosun. Saya meminta supporter timnas Indonesia untuk lebih menyemangati saya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ketua PSSI Erick Thohir dan saya melakukannya dengan baik, jadi mohon dukungannya dengan antusias, lanjutnya. Melihat ketulusan Shin Tae-yong, beberapa media Korea pun merasa heran mengapa ia begitu serius dalam menangani timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri pernah mengungkapkan bahwa ia sering terharu dan menangis karena perlakuan baik yang diterimanya dari orang-orang di Indonesia. Ia menganggap bahwa masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat dan sikap yang santai. Pelatih asal Korea Selatan ini merasa sangat dicintai di Indonesia. Bahkan, ia membandingkan suasana kerjanya di Indonesia dengan saat ia menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Shin Tae-yong menceritakan pengalamannya ketika tidak ada apresiasi yang diterimanya di Korea Selatan, meskipun ia berhasil membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2018.
Sebenarnya saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain, jelas Coach Shin. Dan dengan cara ini, tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya usai Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun sejujurnya ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia, tegas pelatih 53 tahun tersebut. Marcelino minta maaf gagal bawa timnas Indonesia berprestasi di Piala AFF 2024. Gelandang andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menyampaikan permintaan maaf yang tulus setelah kegagalan tim Garuda di Piala AFF 2024. Dalam laga penentuan melawan Filipina, Indonesia harus menelan kekalahan 0-1 di Stadion Manahan, Solo, yang sekaligus menutup peluang mereka untuk melaju ke babak semifinal. Marcelino, yang dikenal sebagai salah satu pemain muda berbakat, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Kami benar-benar minta maaf atas hasil ini, ucap Marcelino usai pertandingan. Pertandingan tersebut sebenarnya berjalan cukup baik di awal. Timnas Indonesia mampu mengimbangi Filipina hingga akhirnya petaka datang di menit ke-42 saat Muhammad Ferrari harus keluar lapangan karena kartu merah. Situasi makin sulit ketika Filipina mendapat hadiah penalti di menit ke-63 yang dieksekusi dengan baik oleh Martin Christensen. Kekalahan ini terasa pahit karena Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Namun Filipina berhasil menyalip Indonesia di klasemen akhir grup B dengan koleksi 6 poin. Sementara itu Vietnam keluar sebagai juara grup dengan kemenangan besar 5-0 atas Myanmar. Timnas Indonesia pun harus puas berada di peringkat 3 dengan 4 poin, hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Marcelino juga menegaskan bahwa tim akan melakukan evaluasi besar-besaran demi memperbaiki performa ke depan. Kami akan mencoba lebih baik lagi dan semoga hasil yang lebih baik bisa kami raih di turnamen selanjutnya, tambahnya. Kata-kata Marcelino ini mendapat beragam reaksi dari para supporter. Banyak yang merasa kecewa, namun tidak sedikit yang tetap memberikan dukungan penuh kepada Marcelino dan rekan-rekannya. Bagaimana menurut kalian, apakah Marcelino dan timnas Indonesia pantas mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk berkembang? Tulis pendapat dan dukungan kalian di kolom komentar. Terungkap kecurangan wasit di laga timnas Indonesia lawan Filipina. Laga timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF 2024 menyisakan kontroversi besar yang memicu gelombang kekecewaan dari para supporter Garuda. Dalam pertandingan krusial yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, wasit asal Jepang, Koji Takasaki, menjadi sorotan utama. Keputusan-keputusannya dinilai merugikan timnas Indonesia dan dianggap sebagai salah satu faktor yang menggagalkan langkah skuad Garuda menuju semifinal. Salah satu keputusan paling disorot adalah kartu merah yang diberikan kepada bek timnas Indonesia Muhammad Ferrari di menit ke-42. Ferrari dinilai melakukan pelanggaran keras, namun banyak pengamat sepak bola berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu berlebihan. Dalam tayangan ulang, insiden tersebut terlihat sebagai benturan biasa yang seharusnya tidak berujung pada kartu merah. Tidak berhenti di situ, wasit Takasaki juga memberikan penalti kontroversial kepada Filipina pada menit ke-63 yang menjadi gol tunggal dalam laga tersebut. Penalti tersebut diberikan setelah bola mengenai tangan Donitri Pamungkas di kotak penalti, meskipun dalam situasi yang sangat sulit dihindari. Supporter Indonesia menilai keputusan tersebut merugikan dan semakin memperkuat dugaan bahwa AFF tidak memberikan lapangan yang netral bagi timnas Indonesia. Yang mengejutkan, pertandingan ini merupakan laga debut Takasaki di ajang internasional senior. Sebelumnya, ia hanya bertugas di pertandingan level junior dan Liga Domestik Jepang. Banyak yang mempertanyakan keputusan AFF untuk menunjuk wasit dengan pengalaman minim dalam pertandingan sekelas Piala AFF yang memiliki tensi tinggi dan taruhannya besar bagi setiap negara peserta. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya.
Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia mengkritik keputusan wasit dan berharap AFF melakukan evaluasi terhadap sistem penunjukan wasit. Kami bermain dengan sepenuh hati, tapi keputusan-keputusan seperti ini merusak semangat tim. Sepak bola seharusnya adil, tegas Shin Tae-yong. Kekalahan ini membawa dampak besar bagi Indonesia. Hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Garuda justru tersingkir di fase grup. Hasil ini membuat Vietnam dan Filipina melaju sementara Indonesia tertahan di posisi ketiga dengan 4 poin. Supporter Indonesia pun meluapkan kekecewaannya di media sosial, meminta PSSI untuk bersuara keras kepada AFF terkait kepemimpinan wasit yang dinilai merugikan. Banyak yang beranggapan bahwa ini bukan kali pertama timnas Indonesia dirugikan dalam turnamen Piala AFF. Bagaimana pendapat kalian soal kepemimpinan wasit di pertandingan ini? Apakah AFF memang sengaja merugikan timnas Indonesia? Tuangkan opini kalian di kolom komentar. Tak berkomentar soal keputusan wasit, Erick Thohir ungkap hal mengejutkan ini. Kekalahan dramatis timnas Indonesia dari Filipina di Piala AFF 2024 memang menyisakan kekecewaan mendalam. Skuad Garuda harus mengubur mimpi mereka untuk melaju ke semifinal setelah kalah tipis 0-1 dalam pertandingan yang penuh kontroversi. Salah satu sorotan terbesar adalah keputusan wasit asal Jepang, Koji Takasaki, yang dianggap banyak pihak merugikan timnas Indonesia. Namun di tengah sorotan tajam terhadap kepemimpinan wasit, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memilih untuk tidak ikut berkomentar terkait hal tersebut. Sebaliknya, Erick justru mengungkapkan hal yang lebih mengejutkan. Ia menegaskan bahwa fokus utama bukan pada keputusan wasit, melainkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja timnas Indonesia. Menurut Erick, Piala AFF 2024 merupakan ajang untuk mengasah mental dan kemampuan para pemain muda. Dengan mayoritas pemain berusia 22 tahun, timnas Indonesia diproyeksikan untuk berprestasi di kompetisi mendatang seperti SEA Games 2025 dan kualifikasi AFC U23. Pemain sudah berjuang semaksimal mungkin. Meskipun ada momen kurang menguntungkan seperti kartu merah, saya tetap mengapresiasi perjuangan mereka, ungkap Erick dilansir dari Fonenews. Erick menegaskan bahwa kegagalan kali ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang harus diterima dengan lapang dada. Ia tidak ingin kegagalan ini menjadi ajang untuk saling menyalahkan. Sebaliknya, Erick menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelatih, pemain, dan program pembinaan timnas. Evaluasi tidak bisa dilakukan hanya dari satu pertandingan saja. Semua harus dievaluasi karena kesuksesan sebuah tim datang dari program yang bagus, pelatih yang kompeten, dan pemain yang berkualitas, tegasnya. Meski demikian, Erick tidak menampik bahwa target awal timnas Indonesia adalah menembus semifinal Piala AFF 2024. Namun, ia memahami bahwa regenerasi pemain adalah prioritas yang lebih besar. Kalau kita kalah dari Vietnam, saya maklum. Tapi melawan tim lain, seharusnya kita bisa lebih baik. Namun, saya percaya ini bagian dari proses panjang, tambahnya. Tanggapan Erick Thohir ini menuai berbagai reaksi dari publik sepak bola Indonesia. Banyak yang mengapresiasi sikap bijaknya dalam menghadapi kegagalan ini, namun tidak sedikit yang berharap agar PSSI bersuara lebih keras terhadap keputusan wasit yang dianggap merugikan timnas Indonesia. Apakah menurut kalian Erick Thohir seharusnya lebih vokal dalam menanggapi kepemimpinan wasit? Atau evaluasi internal memang lebih penting untuk kemajuan timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tak perlu bersedih, skuad muda Indonesia memang belum pantas ke semifinal. Kekalahan timnas Indonesia dari Filipina di Piala AFF 2024 tentu menyisakan kekecewaan mendalam bagi para pendukung Garuda. Namun di balik rasa sedih dan kecewa tersebut, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Fans Garuda tak perlu terlalu larut dalam kesedihan, karena pada kenyataannya skuad muda Indonesia memang belum pantas untuk melangkah ke semifinal tahun ini. Dari 4 pertandingan yang dijalani, skuad Garuda tampil kurang meyakinkan. 2 pertandingan di kandang justru berakhir dengan kegagalan, bukan hanya dalam perolehan poin, tetapi juga dalam menunjukkan kedewasaan bermain.
Kartu merah yang diterima Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari menjadi cerminan betapa skuad ini masih minim pengalaman dan belum siap untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Keduanya merupakan pemain kunci yang diharapkan bisa memimpin rekan-rekannya di lapangan. Namun emosi dan ketidakdewasaan justru mengorbankan hasil akhir. Kekalahan melawan Filipina di Stadion Manahan, Solo menjadi bukti bahwa tim ini masih membutuhkan banyak pembenahan. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia seolah kehilangan arah setelah Ferrari diusir keluar lapangan. Filipina yang bermain lebih tenang dan disiplin berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan mencetak gol kemenangan. Padahal laga ini seharusnya menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memastikan langkah ke semifinal. Pelatih Sintayong telah berulang kali menegaskan bahwa Piala AFF 2024 adalah ajang untuk memberikan pengalaman bagi para pemain muda. Dari 23 pemain yang dibawa, mayoritas masih minim jam terbang di level internasional. Meski demikian, tanggung jawab tetap berada di pundak pemain senior seperti Marcelino dan Ferrari yang seharusnya bisa menjadi panutan. Sayangnya, peran tersebut belum bisa dijalankan dengan baik. Jika dilihat dari permainan, skuad Garuda juga belum menunjukkan identitas permainan yang jelas. Banyak kesalahan mendasar yang terjadi mulai dari salah umpan, kurangnya komunikasi antar lini, hingga ketidakmampuan memanfaatkan peluang dari bola mati. Situasi ini diperparah dengan kurangnya kreativitas dalam membangun serangan, sehingga gol-gol yang tercipta lebih banyak berasal dari lemparan jauh Pratama Arhan. Meski demikian, bukan berarti harapan harus padam. Justru dari kegagalan ini, tim pelatih dan PSSI memiliki kesempatan besar untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Tim ini masih memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan. Dengan persiapan yang lebih matang dan pembinaan berkelanjutan, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan tampil lebih kuat di ajang berikutnya. Fans Garuda, mari kita jadikan kekalahan ini sebagai momen refleksi dan dukungan penuh untuk masa depan yang lebih cerah. Bagaimana pendapat kalian mengenai performa timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Tulis pendapat dan analisis kalian di kolom komentar.